Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini dari kelas Manajemen Desain kelas RB akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait manajemen desain dari studio Kisah Entertainment. Halo, saya Anindya Oliva Romi dan perkenalkan teman-teman saya yaitu Miftahur Rahma dan Indah Cahaya Gita dari kelompok Veriscatus. Sebelum memasuki penjelasan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai nama kelompok kami yaitu Veriscatus. Veriscatus diambil dari nama ilmiahnya kucing. Kucing adalah jenis mamalia karnivora dari keluarga Elidae. Saat ini, kucing merupakan salah satu hewan terpopuler di dunia. Jadi, kami dari kelompok manajemen desain RB memberi nama tim kami sebagai Felicatus. Salah satu hal yang melandasi adalah karena kami sama-sama menyukai hewan berbulu-bulu ini. Selain itu, layaknya Felicatus, kami merupakan tim dengan beranggotakan orang-orang yang lebih suka di dalam rumah. Walaupun di dalam rumah, seperti halnya sejarah awal dari Felicatus yang memiliki kedekatan dengan manusia hingga saat ini bisa terus berbaur dan bahkan tinggal bersama, kami berharap tim kami akan memiliki pendekatan yang sama seperti itu, yaitu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kami ditempatkan dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik setelah itu. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya adalah pembahasan inti dari presentasi kali ini. Mengenai studio yang akan kami presentasikan, tidak lain dan tidak bukan yaitu studio komik Kisah Entertainment. Kisah adalah studio yang telah berdiri kurang lebih sejak 7 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2017. Merupakan salah satu studio di Indonesia yang memproduksi webtoon. Bahkan webtoon yang dibuat ataupun diadaptasi oleh Kisai tak jarang ada yang sampai menjadi webtoon yang terkenal. Kisai juga adalah studio yang berfokus pada pembuatan webtoon yang lebih mengedepankan untuk dapat diterima dari generasi ke generasi. Jadi, tidak ketinggalan zaman. Memiliki tujuan salah satunya juga untuk membuka jalan bagi para pembuat cerita dan juga seniman khususnya yang berada di Asia Tenggara. Nah, untuk lokasinya sendiri, Studio Kisah Entertainment berada di Ruko Taman Palem Mutiara A5 nomor 10 Cengkareng Timur dan Jakarta Barat, berada di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Untuk link websitenya bisa dilihat pada laman PPT yang kami tampilkan. Oke, yang selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi pada Kisah Entertainment ini seperti struktur organisasi studio pada umumnya. Pemilik atau CEO biasanya memiliki peran yang strategis dalam pengambilan keputusan besar dan mengarahkan visi umum dari studio. Pada Kisah Entertainment ini yang menjabat sebagai CEO atau editor in chief adalah Tessa YP. Kemudian ada Zaki Anpari yang menjabat sebagai manajer. Di posisi Finance and Accounting Manager dijabat oleh Esther, yang mengurus aspek administratif, keuangan, dan sumber daya manusia dari studio. Kemudian ada Lucian Silverberg yang menjabat sebagai Head of Production. Head of Production ini masuk ke dalam tim produksi yang menjadi tulang punggung operasi Kisai, memastikan bahwa setiap langkah perjalanan kreatif tetap sesuai jalurnya. Dalam tim produksi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu Art Director. Ada Caca Haniah dan juga Rusita. Kemudian ada juga junior-juniornya, Kat dan juga Naomi. Kemudian ada 3D artist, yaitu Derensi. Kemudian ada juga di posisi branding and marketing yang dijabat oleh Joestar. Kemudian project manager yang dijabat oleh Lulu yang bertugas sebagai pengelola proyek seperti memantau kemajuan dan mengevaluasi proyek berserta dengan juniornya.
Kemudian yang selanjutnya ada Nu, Alfian, Rizka di bagian Art Editor. Kemudian ada Sarah di bagian Story Editor, Rizky V dan Michi di bagian Storyboard Artist, dan Suki di bagian Lettering Artist. Mereka juga termasuk di bagian tim produksi. Kemudian ada Human Resources atau biasa disebut SDM yang dijabat oleh Ayu. Departemen Sumber Daya Manusia adalah inti dari kisah sukses studio Kisai yang didorong oleh bakat. Mereka memberikan semangat dalam membina karir, mendorong pertumbuhan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dan masih banyak pekerja kreatif di bidang lainnya lagi. Oke, yang selanjutnya ini produk atau karya. Di Kisai Entertainment ini, produk mereka berupa komik yang dapat dibaca secara online atau bisa juga disebut sebagai webtoon. Komik tersebut ada yang diproduksi sendiri oleh Kisai Entertainment dan ada juga yang diadaptasi dari film atau novel. Seperti contohnya ini Arena dengan genre aksi fantasi dengan tokoh utama Gabriel. Kemudian komik yang diadaptasi dari film A Werewolf Boy dengan genre drama, horor, dan romance. Karya dari Kisai ini dapat dibaca melalui beberapa platform. Kebanyakan karya Kisai dapat dibaca di platform Tapas. Oke teman-teman, selanjutnya adalah mengenai alur kerja dalam studio Kisai. Nah, jadi dalam studio Kisai sendiri, pelayanannya terbagi menjadi dua, yaitu webtoon yang diproduksi sendiri dari studionya dan juga webtoon yang dibuat berdasarkan adaptasi. Tim ahli studio Kisai bekerja sama untuk memastikan standar kualitas dan kreativitas yang tinggi. Adaptasi pembuatan webtoon tidak hanya berasal dari novel, tapi juga game, bahkan hingga film. Mereka mengadaptasi berbagai media kreatif pilihan untuk menjadi webtoon yang dapat berkualitas tinggi. Seperti halnya studio komik pada umumnya, Kisai juga memiliki alur kerja produksi webtoon. Tak jauh berbeda dengan kebanyakan studio yang lainnya. Kisai memulai dari pembuatan ide, perencanaan, penulisan naskah, pembuatan storyboard, pembuatan sketsa, pewarnaan, dan penulisan huruf atau memasukkan dialog ke dalam komik. Lalu, bagaimana sebenarnya alur dari Kisai saat mengerjakan sebuah proyek webtoon? Nah, Kisai sendiri memulainya dari memproduksi ceritanya terlebih dahulu. Tentu saja, proses pembuatan webtoon yang pertama dan yang paling krusial. Di sini, Kisai berfokus untuk menciptakan hanya cerita yang paling menakjubkan dan mendalam untuk pengalaman membaca webtoon yang baik bagi orang-orang. Yang kedua adalah tahapan praproduksi webtoon. Di sini, Kisai menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk tahap produksi, seperti desain karakter, aset latar belakang, 3 dimensi, aset fashion, dan lain sebagainya yang dapat mendukung proses untuk tahapan berikutnya. Lalu yang kemudian tahapan yang ketiga adalah dimulainya tahap produksi webtoon yang secara nyata. Di sini maksudnya Kisai sudah benar-benar memulai pekerjaan yang sebenarnya, karena setiap langkah penting satu sama lain ada di sini. Kisai memperhatikan setiap detail karyanya dan merevisinya dengan baik jika ada yang kurang. Pada tahap ini, mereka mulai dari penulisan naskah, kemudian dilanjut storyboard, kemudian menginput background 3 dimensi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu ada pembuatan sketsa, dilanjutkan dengan line art, dan kemudian pewarnaan hingga akhirnya memberikan sentuhan Kisai pada finishingnya. Selanjutnya adalah tahapan terakhir dalam alur kerja studio ini adalah finalis episode. Pada tahapan ini, Kisai mengidentifikasi apa yang telah berjalan dan telah dikerjakan. Apakah sudah baik proyek yang dikerjakan atau belum? Atau apa ada bagian yang belum berhasil dan menghasilkan dengan baik? Serta evaluasi jika terdapat hal yang tidak baik itu. Kemudian memetik pelajaran yang dapat diambil untuk proyek-proyek yang selanjutnya. Nah, tapi nih teman-teman,
Selain bekerja, Studio Kisai juga melakukan hal lainnya, yaitu memperhatikan kesejahteraan para anggota timnya, seperti mengadakan acara dan event-event seru untuk memperistirahatkan mereka setelah semua pekerjaan yang mereka lakukan itu selesai. Kisai memberikan reward setiap ada kesempatan kepada para anggotanya. Dengan begitu, kinerja mereka pun akan semakin baik untuk kedepannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya promosi. Kisah Entertainment selain dapat diakses dari website, mereka juga bisa diakses melalui beberapa platform. Mereka memiliki beberapa akun di 4 platform. Yang pertama ada LinkedIn. Oke, yang pertama yaitu dari platform LinkedIn. Pada platform ini banyak informasi mengenai Kisai, mulai dari tahun didikannya, jumlah karyawan, lokasi kantor, hingga lowongan pekerjaan. Facebook dan Instagram. Pada kedua platform ini tidak jauh berbeda. Isi postingannya terkait kegiatan dan acara yang diselenggarakan, juga promosi karya-karya mereka. Kemudian yang terakhir, pada platform TikTok. Pada platform ini, mereka lebih berfokus pada video-video pendek yang menarik, tetapi masih dalam lingkup mereka. Nah, jadi setelah pembahasan-pembahasan yang sebelumnya tadi, saat ini adalah sesi wawancara di mana kami menanyakan langsung kepada Kisai terkait pertanyaan beberapa persoalan dari industri kreatif. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Anindya. Oke. Untuk pertanyaan pertama kita yang kita tanyakan ke Kisah sendiri yaitu mengenai acara event yang diadakan Kisah dan bagaimana Kisah membagi waktunya untuk mengadakan event dan sekaligus juga sambil tetap produksi webtoon tersebut. Nah, menurut jawaban Kisah sendiri, semua itu dapat lanjut karena dalam lingkungan profesional setiap tim akan ada pembagian dan ia tersebut sudah ada role-nya masing-masing. Untuk pertanyaan kedua, kita menanyakan mengenai manajemen desain dari tim Kisah sendiri itu dan alur jalannya bagaimana. Jadi jawabannya kita simpulkan jika ditanya soal manajemen desain di setiap prosesnya pasti ada manajemen desain masing-masing. Oke, bukan dilanjutkan oleh Indah. Oke. Jadi yang selanjutnya itu ada pertanyaan terkait bagaimana perkembangan webtoon Kisai secara global itu seperti apa. Nah, dari Kisai sendiri itu menjawab bahwa sebenarnya 95% atau bahkan hampir semua webtoon dari Kisai itu sudah diindustrikan secara global. Bahkan karena hal tersebut itu, kenapa Kisai mengindustrikannya secara global dari awal? Karena tarikan webtoon di Indonesia itu masih sedikit. Dan Kisai juga adalah studio yang memiliki visi untuk hasil yang lebih pasti, untuk mendapatkan lebih banyak pembaca, dan untuk mendapatkan pasar yang jauh lebih menghargai terkait industri ini. Maka dari itulah, Kisai membuat dan memiliki misi untuk membangun industri komik di Indonesia sama seperti pada tahun 2015 kurang lebih. Pertanyaan yang keempat yaitu tentang strategi dari Kisai ke depannya untuk melebarkan sayapnya agar produk komik juga studionya dikenal oleh banyak orang, yaitu dalam mempromosikan nama Kisai agar lebih dikenal. Dalam waktu akhir tahun ini akan diadakan acara yang cukup besar, yaitu Kisai sendiri akan mengadakan Kisai Expo
Selain promosi di sosial media, juga mengikuti lebih dari 5 konvensional baik di dalam maupun luar negeri, baik offline dan juga online. Setiap sosial media pun memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mempromosikan dan memperkenalkan kisah sendiri maupun komik yang diproduksinya. Contohnya seperti di IG dan Facebook, itu terkait rekrutmen karya webtoon-webtoonnya yang baru maupun yang keren-keren. Terus di akun LinkedIn, itu terkait kabar-kabar yang sekiranya tentang kegiatan yang telah dilakukan Kisai dan informasi-informasi Kisai lainnya. Kemudian di TikTok itu lebih menekankan kepada hiburan dan keseruan-keseruan di Kisai. Jadi tentang video-video singkat yang seru gitu. Kemudian ada juga di YouTube, itu isinya lebih serius membahas terkait industri Kisai itu sendiri. Sekian dari pemaparan yang dapat kami berikan kepada kalian. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat buat kalian menonton dan mendengar. Bila salah kata, mohon maaf. Terima kasih.